أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال وأما انقسامه بالإضافة إلى المردود عنه فقد كثرت الأقاويل ولعل المذكور فيه يزيد على 100 قول فلا نشتغل بنقل الأقاويل ولكن نشير إلى كلام محيط بالتفاصيل حتى يتضح أن أكثر ما ذكر في قاصد منها بالكل فنقول المربوط بالذل له إجمال وتفصيل ولتفصيله مراتب بعض أشرح لأهل الأقسام بعض أجمل الجمال. Adapun masalah bahagian sesuatu yang dibenci yang disebut marbut anhu yang ditinggalkan oleh hati dunia dan akhirat. Kalau dunia marbut anhu yang ditinggalkan ini terbahagi kepada ratusan perkataan. Menurut ringkasnya ada yang secara tafsir, ada yang secara jumlah. Amal ijma' idaratul ula bahwa kullu ma siwallah. Situ juga. Nah, secara jumlah nama pertama derajatnya artinya paling tinggi ini. Setiap sesuatu yang lain dari Allah minta aja selesai. Apabila lain daripada Allah ngarannya marbut anhu yang ditinggalkan. Ada orang yang diberi Tuhan anugerah hatinya, tidak ada di hatinya hanya Allah saja. Yang lain dari Allah tak ada dan sekali. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu napa ujar sendiri. Waktu Nabi berkata, apa nak ikan tinggal ada sendiri ikan? Jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Allah dan Rasulullah. Jadi di hatinya cuma Allah dan Rasul. Yang lain kada terlihat. Rasulullah datang kayak apa? Ulillah. Muhammad ikam ini hanya Allah sama kenapa di dalam hati. Jadi Rasulullah itu di hati sini Allah bukan Allah datangkan ada. Sayyidina Abu Bakar Siddiq Allah dan Rasul. Itu memang sudah kismah ilahiyah. Artinya sudah tulisan menujuan itu. Maka orang yang pada lagi di hatinya kecuali Allah saja, itulah zuhur yang paling tinggi. Walaupun harta bandaranya banyak, seperti Nabi Sulaiman, ya kan? Seperti Rasulullah. Rasulullah itu dia khazanul ardi. Semuanya khazanah siapa yang mengikuti anunya kuntinya Rasulullah. Tapi pada tabuat di dalam hati sini. Masalahnya tabuat yang ini hanya ditambah saja. Itu memang sudah Allah yang mengatur. Maka zuhurnya orang itu nomor satu, paling tinggi. Paling lagi ayat hadafihi hatta yadhhabu nafsuhu. Kalau sudah yang lain dari Allah itu termasuk marbut anhu, termasuk dirinya, awaknya, ya tak? Awaknya itu termasuk. Wal ijma' iddarajati tsaniyah an yazhada bi kulli sifatin lin nafsi biha mu'atad. Kalau derajat yang kedua secara jumlah yaitu membenci hati setiap sesuatu nyaman bagi diri oleh diri lah ini tunang dijauhinya. Ini derajat kedua.
tak kurang derajatnya tentang bayar. Wa hadza yatanawalu jami'a muqtadhat min asy-syahwah. Nah ini mengandung seluruh tuntutan-tuntutan tabiat daripada keinginan-keinginan dan sifat marah dan sifat kibir dan sifat riyasah, jadi kepala, dan duit dan kedudukan dan lainnya. Wa fi darajatis salisah ayyadhada fil mal wal jah wa asbabihima. Ini derajat yang paling di bawah, yaitu meninggalkan hati akan ingat lawan duit dan ingat lawan pangkat. Kadang merasa bisi pangkat, kadang merasa bisi duit. Hatinya ini sifat hati kalau zuhud ini. Ilaihima tarji'u jami'u hudulin nafsi. Wa bi'dal rabi'ah, nah derajat yang keempat ada lagi lah. Ayyazada fil ilmi, di kekuasaan. Wa dinaril dirham, kada merasa bisi amas dan perak. Wal jahi, kada merasa bisi pangkat. Idil amwal wa in kasarat asnafuha fayajma'uha ad-dinar wa dirham wa jahu. Samunyaan harta kalau dirinci banyak macamnya, tapi kalau disimpulkan tiga. Pertama emas, kedua perak, ketiga pangkat. Wa in kasarat asbabuhu ayarju ila al-ilmi wal qudrah. Tapi pulang ini ingat saja wa ad-dinar wa dirham titik nanti sedikit. Wal tahu basa mubtada bermula pangkat. Sekalipun pangkat itu banyak sebabnya, awal disimpulkan kepada dua, yaitu ada bisi kepintaran seperti lawan ada bisi kekuasaan. Wa ani bihi ila ilmin wa qudratin maqsuduha milkul qulub. Maksudnya ilmu nang mana, kekuasaan nang mana, nang disuruh kita itu zuhud, yaitu ilmu dan kekuasaan yang ditujukan untuk memiliki hati orang. Itu makna aja, karena arti daripada pangkat huwa milkul qulub wal qudratu 'alaiha, yaitu memiliki hati orang dan menguasai hati orang. Kama anna maknana milkul ahya wal qudratu 'alaiha, sama bandingnya arti harta itu yaitu memiliki benda-benda serta menguasainya. Fa inda waz apa? Fa in jawazat ya apa? Ujul apa? Fa in jawazta minta hadad tafsila lawan ikam hendak melimpati tafsir yang empat ini lagi ila syarhin wa tafsilin ablagha min hadza fa yaqul yakhruju ma fihi azlu an hasri. Pokoknya kalau awal hingga akhir. Jadi kembali kepada yang pertama tadi, setiap masih wallah itulah yang disebut marghub anhu. Wa qad dzakara Allah Ta'ala fi ayatin wahidah sab'atan. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran 7 di dalam satu ayat. Ini 67 ini marghub anhu. Faqala zuyyina linnas, diperhiasi untuk manusia. Apabila perhiasan tak bagus telah menarik kada menarik hubbu syahwat minan nisa
cinta beberapa keinginan. Bayarnya minan nisa, daripada kawin sebutin. Wal banin, anak dua. Wal qanatirul qantarah, harta-harta yang dikumpulkan. Minad dhahab wal fiddah, emas dan perak. Wal khairul musawwamah, on kuda-kuda, ya kan? Nang larang-larang, nang bagus-bagus. Wal an'am, binatang-binatang ternak. Wal harthi, dan kebun-kebunan. Dari kanan 7 itu mata'ul hayatid dunya, perabot dunia. Summa raddahu fi ayatin ukhra ila 5. Kemudian Tuhan mengembalikan yang 7 tadi di dalam ayat yang lain 5 aja. Faqala azza wa jalla ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Dunia itu 5. Pertama, segala macam permainan. Sepak bola, bola tangkis, tinju, renang, macam-macam. Bakalianan, walahun, segala bunyi-bunyian, trompet, gandang, drum band, piol, gambus, gitar, string bass, sambat aja itu bunyi-bunyian. Kalau arwah Tuan Guru Kak Haji Abdul Muttalib M hafal mana itu, lancar menyambat. Wazinatun, perhiasan, make up, misalnya aja. Watafahurun bainakum, bersombongan di antara kamu, bahasa sombongan di antara kamu, bata tinggian. Kalau sudah ada yang tinggi, anggap lagi meninggi. Ada sudah yang tinggi, anggap lagi meninggi. Watafahurun, dan banyak-banyakan. Fil amwal, pada mengumpul harta. Kalau sudah ada yang banyak, hendak lagi yang sikungnya imam banyak lagi. Wal aulad, dan banyak-banyakan ulat kelambu. Summa raddahu ta'ala fi mawdi'in akhar ila sanaya. Di ayat lain Tuhan lagi menyimpulkan dunia itu hanya 2 aja. Faqala ta'ala innama, itu ngarannya kesimpulan. Kalau innama ada tu hasrin, kesimpulan. Innama al-hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dan situ aja. Pertama, segala permainan. Yang kedua, bunyi-bunyian. Summa raddal kulla ila wahidin fi mawdi'in akhar. Kemudian Allah Ta'ala menyimpulkan lagi, dunia itu cuma satu aja. Di dalam ayat yang lain, yaitu wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dunia itu cuma satu, yaitu hawa nafsu. Itu aja sebutnya. Hawa nafsu itu aja sebutnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang menahan nafsunya daripada hawanya, maka orang itu diberi surga. Kepada kita sudah meyakinkan surga itu 2. Di dunia ada, di akhirat ada. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan, ya kan? Ayat ya. Jadi orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala
seperti nabi-nabi, rasul-rasul, pengikut-pengikut beliau, melawan nafsunya itu tadi, maka diberi surga di dunia dan surga di akhirat. Jadi al-hawa lafzun yajma'u jami'a hududin nafsi fi dunya. Fa yang bagi an yakuna az-zawju fi wa idza fahimta tariqal ijma' wa tafsiri arafta anna al-ba'dha min hadhihi la yukhalifu li ba'din. Innama yukhalifu bi syar'i marratan wal ijma' li ukhra. Fal hasilu anna az-zuhda ibaratun 'anil raghba an hududi nafsi kulliha. Ringkas kata, zuhud itu satu ibarat daripada membenci apa-apa yang disayangi oleh nafsu. Wa mahma raghiba an hududin nafsi wa raghiba anil baqa fid dunya. Apabila orang itu hatinya sudah benci daripada bahagian yang di dunia untuk dirinya, pastinya itu hendak sikap mati. Minta aja sudah. Hendak sikap mati. Asal mau hidup. Hidupnya asal bulat. Itu. Kenapa dikelilingi oleh orang pada diketujui aja? Nah di sini hubul maut. Ketujuh lawan mati. Jadi fakasru amalihi la mahalata, maka inya itu memendekkan angan-angannya pasti. Karena orang yuridu baqa'a liyatamatta. Karena orang-orang yang ingin kekal di dunia ini hendak bersedap-sedap. Wa yuridu tamattu'a daima bi'atil baqa'. Dan inya menghendaki bersedap-sedap dan kekal itu dengan sebab kekal dulu umurnya. Fa inna man arada syai'an arada dawamahu. Siapa-siapa yang cinta lawan sesuatu, niscaya tandanya ketujuh kekalnya sesuatu itu. Wala makna lihubbil hayat illa hubbu dawami ma huwa mawjudun aw mungkinun fi hadhihi hayat. Dan tidak ada arti cintanya hidup kecuali cinta kekal sesuatu yang mewujud atau yang mungkin di dalam dunia ini. Fa idza radiba anha lam yuridha, apabila sudah hatinya itu benci, kadang lagi menghendakinya. Walidzalika lamma kutiba alaihimul qital qalu Rabbana lima qadarta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib. Tatkala ayat perintah berperang turun, mereka itu menjawab, ya Allah Tuhan kami, kenapa jadi Engkau perintahkan kami berjuang? Ya kapang kena-kena aja dulu. Takutan mati. Takutan mati. Faqala ta'ala, ada orang bahari, ini kisah orang bahari berpandar, mati itu sama orang kawin aja. Ini yang sudah sampai pikiran kita. Orang dah pikirannya sampai sudah. Mati itu sama orang kawin. Jadi apabila ada ciri-ciri mati, senang kada? Hah? Memandangkan sudah bunyi telepon. Artinya motor lakiannya datang sudah senang pada hati. Apabila ada ciri-ciri cagar mati, apalagi cirinya mati terkejut, mati mendadak, kalau sudah ada cirinya, hatinya senang. Ada repot pada senang hatinya. Anak ini minta nang dikasih di Quran, kenapa jadi disuruh bakal lahir? Ya kadang-kadang aja dulu. Sebab apabila bakal lahir ini amat cegernya itu Pak. Ada orang bahari juga berkisah, ini langsung sampai pikiran juga, akalnya sudah sampai berpikir kita.
anu umumnya aja. Amun kita terpisah, artinya mati nih. Gantiannya 100. Gantian ikannya 100. Bidadari. Bukan setiap laki-laki yang masuk surga diberi bini 100 bidadari. Kan padanya mati terpisah kada. Gantiannya berapa? Orang bahari juga. Nang sudah sampai kepikiran dah. Itu kisah bidadari. Jangan. Ada nang dahulu tadi minta. Tapi sastrawan samunya enang ini tak dapat lawan nang maulah seorang. Tak ada melupakan. Tak ada bandingnya. Gantiannya Allah. Itu nang dahulu tadi tak. Ini samunya kisah orang nang sudah pikirannya sampai. Faqala Ta'ala, Tuhan lalu menyampaikan, menyuruh Rasulullah menyampaikan dalam sahabat nang tadi nang hendak pakainya aja dari perang. Qul mata'ud dunya qalil. Sampaikan hai Muhammad kepada sahabatmu itu, hidup di dunia ini cuma dikit manana. Satu manana. Jadi nyamannya apa? Satu mat jua. Napa aja kenyamanan nang di dunia kada ada nang lawas. Sifatnya sebenarnya satu mat. Misalnya aja pangkat 5 tahun ampe. 5 tahun ampe. Jadi satu mat aja ada lawas. Makan nyaman benar. Kada lawas juga. Satu mat aja yang dah itu, wah ini aja kacang kada nyaman lagi. Kalau bahari kacang nyaman, ini kada. Kalinya lang kacangnya pernah kada nyaman, giginya nang habis. Nah, jadi sifatnya nyaman yang di dunia ini satu mat benar. Mata'ud dunya qalil. Nah, apa maksudnya? Lastum turidunal baqa illa limata'id dunya. Artinya kepada mereka yang hendak kena aja dulu tadi berperang, ya kan? Tentu hendak bersedap-sedap di dunia sini. Sedangkan bersedap-sedap di dunia ini satu mata aja. Namun makanan kita paham mana sudah. Nyamannya makanan itu hanya lipat rakungan hilang pada nyamannya. Rasa di rakungan itu adalah waktu di rakungan sini jangan nyaman. Lipat di rakungan itu adalah perasaan nyamannya timbul sakitnya aja. Rasa seret karut. Ya Allah, itu mula-mula. Nah iya tak, nang manggar gambaran tak. Kenapa rasa sakit mula karut tulang? Satu mata aja, satu mata aja mungkin nyaman berlihatkan bahito bamimin sudah mata-matanya. Kalau tapi pinang lagi kalau pakai mata satu mata aja. Telinga nanti juga satu mata aja yang pindah bagus tentang orang bahito. Assalamualaikum kambing udah hilang ya. Artinya tokoh telinga nih kalau sudah tapi salah pendengar sudah. Ya kalau goreng nyaman satu mat juga, namanya sudah 40-an ke atas, kada kawa gorengannya lagi. Kenapa? Latuk-latuk batuk malam, namanya sudah pukul 1 dingin pada hawa. Namanya dingin hawa, lalu batukan aja. Kadang-kadang menanggahnya, kenapa jadi mangga? Karena ada kuaya menutupi di pernapasan. Nah ini nah pangarannya paru-paru ini paru-paru ini jantung ditutupinya oleh
lemak, ya dahak, lalu bahinak, tapi kalau bujur, memang dah ngaranna. Limbahnya muak, keluar dahaknya, agar lega. Kenapa jadi hibak pulang dahaknya itu? Di mana datangnya dahaknya? Maka keluarnya bakal udahan sudah. Sekalinya ada kuman. Si kuman inilah nang maulah dahak pada jahilnya. Jadi obatnya obat antibiotik nang mamati kuman itu. Lamunnya antibiotik ini dibalik makannya tahan, jalih lagi, dosisnya ditinggi, masih dia melawan lagi, terpaksa menghabang itu, obatnya habang. Ini paling keras menghabang sudah. Apabila dimakan yang habang itu, kalahnya. Lalu ada kolok lagi lawan si dahak tadi. Apabila dahak tadi pulang, bahinaknya nyaman. Minta. Cuma efek sampingnya obat nahabang ini pisus dengan lipat. Nah ini penjangan mata kabur lawan hati kita bangkak. Umannya mati. Ini pulang mata pulang lawan. Pokoknya sehat di dunia ini adalah satu mata saja hilang sehatnya, timbul garing. Maka umurnya kali wal akhiratu khairun. Ya kalau padahal inda dzalika az-zahidun, maka nampaklah pada ketika disuruh berperang siapa nama hatinya zuhud. Nah itu waktu disuruh berperang hanya ketahuan zuhudnya tadi. Orang yang zuhud hatinya disuruh berperang tadi kurma dimuntong ya tadi lapasnya. Tatkala Rasulullah itu melepas akan syariahnya dengan kata al-jannatu tahta zilalis suyuf, surga di bawah naungan pedangnya musuh. Mendengar itu sahabat penangrahatan makan kurma, dilapas kurma dimuntung. Tangan 10 menghancap musuh bakal lahir. Kadang mencari linggis macam-macam, habis ke atas kasih dingin ada aja. Artinya tatkala disuruh mengeluarkan duit untuk bersedekah, baulah masjidkah, langgarkah, sekolahkah, apakah di situ ketahuan siapa yang zuhud dari dunia. Nang zuhud hatinya dari dunia tak ketahuan waktu disuruh. Lamun balungan datang perintah, balungan tahu lagi. Ini tatkala disuruh berperang hanya nampak siapa nama zuhud. Wa kasyafa halul munafikin. Nah itu. Dan jelaslah orang-orang yang munafik. Amma zahirun al-muhibbun lillahi ta'ala faqatalu fisabilillah fa'annahum bunyanun marsus. Orang-orang yang cinta hatinya kepada Allah, zuhud dari dunia, mereka itu berperang semata-mata karena Allah, dan mereka itu dipuji Tuhan seperti barisan yang rata. Siapa yang paling di hadapan tatkala perang tadi, gawatnya itu luar biasa gawatnya. Tentara sedikit, alat perang sedikit, musuh saling banyakkan, tentaranya saling banyakkan, alatnya saling cukupan. Nang paling di depan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sizin nang di muka. Ka'annahum bunyanun marsus. Tapi Rasulullah SAW diwapak
oleh Allah Ta'ala dibalikan. Nah ini bawa apa? Balikan Rasulullah itu bawa apa? Berajah. Nah berajahnya Allahu wahdah la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Wani ke depan Nabi Muhammad, dirajah di belakang, khatamun nubuwah. Rasulullah wafatnya itu bukan di tengah-tengah perang kadang, mati di rumah dengan maka ar-rafiqal a'la, tolan yang maha tinggi. Artinya aku hendak mendapat lawan Allah Ta'ala. Dan di waktu Rasulullah sakit ada bakiawan. Kalau pang kiawakan si anu, kiawakan si anu, kiawakan si anu, kada. Padahal cucu ada Al-Hasan Al-Husain. Kalau pang minta kiawakan cucuku, aku para mati sudah kada bakiawan. Kalau pang bakiawan mintuha Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar mintuha kada. Kalau pang bakiawan menantu Sayyidina Ali kada. Kalau pang bakiawan bini yang lain kada. Hanya Siti Aisyah sendiri. Ar-Rafiq al-A'la jagat mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin 12 Rabiul Awal. Dimakamkan hari Arba karena memilih khalifah. Putusan Abu Bakar Siddiq nang jadi khalifah. Dengan dalil sepakat muru Abu Bakar fal yusalli bin nas. Suruhlah Abu Bakar Siddiq jadi imam sembahyang. Kalau sudah imam sembahyang itu Abu Bakar Siddiq, apalagi imam masalah keduniaan. Sepakatlah sahabat. Tapi Abu Bakar Siddiq kada mau. Lantaran nang ini nang semuanya mendorong, ujar Siddiq, karena dorongan Ikam aku mau, tapi dengan satu syarat, Ikam bantulah aku. Bantulah aku mau asal dibantu. Sudah sepakat demikian, hari Rabu dimakamkan Rasulullah SAW. Di mana makamnya? Di rumahnya juga. Jadi rumah jadi kuburan. Dia ada wajah ini. Wan tawaru ihdal husnayani. Maka sahabat-sahabat nang zuhud dari dunia, nang selalu berperang fisabilillah tadi, nang dinanti mereka salah satu dari dua. Ada duanya itu bagus semuanya. Lamun inya mati surga, bagus kada. Lamun hidup dapat harta ghanimah. Menang dapat harta ghanimah. Sedangkan harta ghanimah itu nomor satu daripada derajat nang halal. Sebab harta nang halal itu berderajat. Nang paling nomor satu nang halal nomor satu harta ghanimah. Maka disinilah kebanyakan pamakan dari zaman kita. Rasulullah SAW adalah dari ghanimah. Harta yang halal derajat yang kedua oleh Imam Ghazali adalah harta yang diambil daripada perburuan.
Barang aja kalian mau unjun kah? Nembak apa? Pokoknya perburuan itu derajat nomor 2. Nomor 3 derajatnya harta yang diambil daripada perniagaan dan lain-lainnya daripada segala usaha non halal. Semua itu satu derajat saja. Kenapa jadi derajat? Ujar Imam Ghazali, karena itu cahayanya belain. Untuk tanwir qalbi, untuk menerangi hati. Kalau harta ghanimah, tarang benar hati. Kalau dimakan dipakai, lebih tarang daripada harta dan hasil perburuan. Wa kanu idza du'u ila al-qital yastanshifuna raihatal jannah. Maka sahabat Nabi yang zuhud dari dunia apabila sudah dipanggil untuk berperang, mereka itu mencium akan harumnya surga. Wa yubadiruna ilaihi mubarakad dhama'an ila ma'il barid. Mereka itu segera berperang sebagaimana segeranya orang-orang yang haus mendatangi air yang dingin. Hirsan ala nusrati dinillah, karena mereka itu bersungguh-sungguh menegakkan agama Islam, au naili rutbatis syahadah, atau untuk mati jadi syahid. Ya kan? Lamun kada Islam tegak, seorang orang mati antara duanya. Wa kana man mata minhum ala firashihi yatahassar ala qauti syahadah. Kalau orang-orang yang mati di atas tilam merasa kalah daripada orang yang mati di padang perang, di medan perang. Hatta anna Khalid bin Walid radhiyallahu anhu lamma hudira lil maut ala firashihi kana yaqul kama gharartu bi ruhi wa hajamtu ala sufuf tama'an fi syahadah wa ana al-ana amutu mautal ajaiz. Ujar Khalid bin Walid yang paling wani daripada sahabat Rasulullah, manakala hendak mati di atas tilam berucap, berapa kali lini tangan rohku, dan aku maju di muka sop karena ingin mati syahid, tetapi sekarang aku mati sama lawan mati orang yang lama. Artinya mati orang yang kadawani, mati di atas apa? Tilam. Pernah kejadian sekali waktu Khalid bin Walid ini, orang yang sangat cinta agama Islam, disuruh menjadi kepala pimpinan tentara yang memegang bendera perang. Menang, basulah menang, istirahat di atas gunung. Rupiah yang dipakai Khalid bin Walid keguling, gugur dari atas gunung ke bawah. Nangaran Khalid bin Walid ini berak rupiah jadi ujar kawannya lip. Banyak aja rupiah yang hanyar-hanyar, nang buruk itu penyawa sayang benar. Ujar Khalid bin Walid, bukan rupiahnya nang unda sayangi, isi nang dalam rupiah itu nang larang benar. Sekali dapatnya rupiahnya itu ditampayakannya lawan kawannya. Nih rambut Rasulullah SAW satu helai diulah azimat perang. Saya melawan rambut Rasulullah aja, akhirnya saya melawan rupiah yang buruk nih, bang jalan.
Kalau kita mendengar atau mutalaah sejarah, itu selalu terbayang di hati kita. Pas kelihatan kopiahnya itu baguling turun. Kalau kelihatan halitnya mancap. Yang disayangi bukan kopiahnya, tapi sahalai rambutnya junjungan. Urang dahulu itu bakal mengkulang Rasulullah. Kita ini jauh ketinggalannya, jauh. Falamma mata udda ala jasadihi samanu mi'ati saqbin min athar jirah. Tatkala wafat Khalid bin Walid, dihitung orang kunat yang batas kena timpasan musuh di badan Khalid bin Walid berjumlah 800 lubang. Hakada kana halas sadiqin atau halus sadiqin fil iman radha'anhum ajma'in. Summa qala wa ammal munafiquna fafarru min az-zahabi wallahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selamat zahir dan batin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ala syahadah istibjalul ladzi wa anna billadzi wa khair. Orang